In the past month alone, the ADF has slaughtered over 200 people in Baswaga chiefdom, according to local reports. This relentless campaign has propelled the DRC 6 spots up the World Watch list, landing at number 35. In 2024, 355 Christians were killed for their faith, up from 261 the year prior, while an estimated 10,000 were uprooted, a tenfold increase from 2023. The numbers tell a story of devastation: looted and torched homes, shuttered schools, abandoned villages, and a healthcare system in collapse. Hai kalian, generasi yang haus literasi. Kali ini gue mau bahas sebuah isu yang menyebabkan 70 orang Kristen yang ada di Kongo itu dipenggal ya. Dan yang ngebuat gue pengen bahas isu ini tuh katanya dikit banget media yang ngeberitain masalah ini. Apalagi kalau organisasi yang melakukan ini itu ternyata merupakan salah satu yang ideologinya ini berbahaya ya, yang mengacu pada ISIS, yaitu grup organisasi ADF atau singkatan dari Allied Democratic Forces, yang memang sudah menjadi perpanjangan tangannya ISIS dari tahun 2018. Nah, dari sini terjadilah yang namanya pembantaian di sebuah gereja di Kasanga yang ada di bagian utara daerah Kivu di negara Republik Kongo. Ini memang daerahnya banyak banget terjadi konflik antara grup-grup pasukan pemberontak ya di sana ya. Yang memang perangnya itu terjadi, salah satunya motifnya itu karena emang pengen nguasain daerah sumber daya alam di bagian utara daerah Kivu ini. Dan pembunuhan orang-orang Kristen ini dipandang sebagai bentuk teror yang dilakukan sama grup ADF yang memang ideologinya itu ekstrim dan berbahaya. Jadi ini mengatasnamakan agama untuk mempertahankan sebuah daerah ya, yang tambang mineralnya itu luar biasa ya. Boleh subscribe dulu ke channel ini buat yang pertama kali nonton ya. Dan langsung aja kita bahas isunya kali ini. Let's take a closer look. Oke, since pembahasan kali ini jarang banget dibahas sama media, jadi buat gue agak sulit juga untuk mencari sumber-sumber terutama tentang alasan pastinya kenapa ada 70 orang korban umat Kristiani yang kepalanya itu dipenggal di sebuah gereja di Kasanga yang ada di negara Kongo. Ini memang kejadiannya jauh dan terjadinya di benua yang memang jarang juga dapat exposure ya. Ya karena daerah ini memang daerahnya yang konfliknya berbahaya juga. Jadi ini mungkin aja jadi salah satu alasan kenapa dikit media yang memberitakan ini. Oke, sebelum gue mulai ke kasusnya, gue bakal kasih latar belakang dulu mengenai konflik yang terjadi di negara Kongo ini. Terutama ada yang bermulai dari Rwanda dan ada juga yang bermulai dari Uganda. Nah, kita sekarang bahas yang bagian ke Rwanda dulu ya. Nah, jadi memang di negara Kongo ini adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, yang terutama adalah tambang mineralnya. Mulai dari berlian, bahkan sampai ada filmnya Blood Diamond ya. Kalau kalian udah ada yang pernah nonton, yang dibintangin sama Leonardo Kacang Capri, yang emang ngasih gambaran konflik kerja paksa para penambang yang harus nyari berlian buat disetor ke negaranya. Belum lagi ada tambang-tambang lain kayak kobalt, yang udah jadi materi utama buat baterai listrik, coltan yang udah jadi material handphone, terus juga tambang-tambang kayak emas, batu bara, timah. Itu negara Kongo ini emang kaya banget sama tambang-tambang ini. Nah, seperti yang kalian lihat di video, terutama di daerah bagian utara Kivu, di dekat kota Goma, itu memang terdapat berbagai spot tambang timah, emas, sama coltan. Nah, kita lihat sekarang kejadian keadaan konflik di Rwanda, yang bermulai dari tahun 1994, di mana terjadi perang saudara antara kaum Hutu dan kaum Tutsi di Rwanda. Jadi di sebelah timur Kongo itu emang deket banget sama Rwanda ya. Dan dari konflik ini, jumlah korban jiwa dari perang saudara ini bisa mencapai lebih dari 1 juta orang. Apalagi untuk khususnya kaum Tutsi yang menjadi korban ethnic cleansing, yang korbannya itu ternyata bisa mencapai 800.000 orang warga sipil dari kaum Tutsi. Jadi di sini pelaku yang bisa dibilang pemenangnya itu kaum Hutu ya. Tapi pemberontak dari Tutsi itu terus-menerus berusaha untuk mengusir kaum Hutu. Sampai akhirnya di tahun 1996,
kaum Hutu ini akhirnya berhasil diusir dari Rwanda Barat, yang kalau kalian lihat di peta, Rwanda Barat itu adalah negara Republik Demokratik Kongo ya. Tapi setelah diusir pun dari Rwanda, kaum Tutsi ini tetap nganggap kalau kondisi mereka itu belum aman, dan terus merasa kalau ancaman dari kaum Hutu itu ya bisa aja balik lagi. Jadinya sekarang para pemberontak dari kaum Tutsi ini melakukan invasi ke daerah Kongo untuk tetap melawan kaum Hutu. Apalagi di Kongo bagian timur ini, yang berbatasan sama Rwanda, itu masih ada juga kaum-kaum Tutsi yang memang tinggal di Kongo juga. Yang jadinya ya tetap konfliknya itu berlanjut di sana sampai sekarang. Sampai-sampai waktu mereka mengadakan gencatan senjata di tanggal 23 Maret tahun 2009, kaum Tutsi yang menganggap pemerintahan Kongo tidak serius untuk menjaga hak kemanusiaan dari kaum Tutsi ini, akhirnya ngajak ribut lagi, dan malah ngebuat grup M23 yang fokus tujuannya itu ngelindungin hak-hak kaum Tutsi di Kongo. Yang kabar-kabarnya itu didukung sama pemerintahannya Rwanda. Jadi ini masalahnya udah masalah politik banget. Dan dari sinilah, karena konflik ini terus-menerus terjadi dengan paham yang berbeda-beda juga, yang ada itu makin banyak bermunculan grup-grup pemberontak yang emang udah ada di Kongo itu juga ketarik dalam konflik ini. Yang udah pasti tujuan dan ideologinya juga beda-beda ya. Jadi ini konflik udah bisa dibilang ribet banget karena ada yang pro-Tutsi, pro-Hutu, ada juga yang punya kepentingan lain. Yang salah satu motivasinya ya menguasai sumber daya alam yang ada di Kongo ini. Nah, sekarang kita lihat grup pemberontak dari Uganda yang juga diam di negara Kongo ini. Karena grup-grup pemberontak ini nggak muncul cuma dari Rwanda aja ya, tapi juga dari Uganda, sama bahkan ada kaum etnis minoritas juga yang ada di Kongo. Kayak pasukan pemberontak Mai Mai, itu juga banyak banget kaum-kaum milisi yang pasukan-pasukan liar yang emang ada di Kongo. Yang jadinya ya kayak gue bilang sebelumnya, tujuan dan ideologinya itu ya jadinya beda-beda. Dan di sini yang mau gue bahas khusus adalah grup yang namanya ADF atau Allied Democratic Forces yang berasalnya dari Uganda ya, yang emang udah berdiri sejak tahun 1995. Yang pada akhirnya mereka melanjutkan operasinya itu di Kongo. Jadi di grup ini nih awalnya itu dibuat di Uganda, yang pada awalnya itu memberontak sama Presiden Yoweri Museveni dari Uganda. Nah, tujuan dari pasukan pemberontak ini, selain memberontak sama Presiden Uganda, itu memang selain berbeda sudut pandang politik, ADF ini yang di dalamnya juga ada kaum-kaum etnis yang beragama Islam. Dan mereka itu ngerasa kaum muslim di sana itu dikucilkan. Dan mereka itu pengen ngebuat sebuah negara Islam yang didorong dengan paham jihadisme Salafi yang memang punya kaitan ke grup radikal Islam yang besar, yaitu ISIS. Jadi kalau dari beberapa sumber, grup ADF ini memang punya koneksi ke ISIS, dan mereka itu memang selain punya tujuan politik, mereka juga punya tujuan agama yang memang menganggap kaum Kristen itu sebagai kaum kafir. Dan memang sebelum kita beralih ke kasus Kasanga Massacre ini ya, memang grup ADF ini udah sering dituduh melakukan pembunuhan ke warga-warga sipil di daerah sekitarnya. Apalagi kalau ngelihat dari porsi agama, per tahun 2020, itu populasi yang ada di negara Kongo itu 95,1% itu beragama Kristen. Jadi bisa kalian bayangin sendiri apa yang terjadi kalau pandangan yang ekstrim ini diaplikasikan ke target mayoritas yang emang besar begitu ya. Dan dari sini terjadilah di tanggal 13 sampai 14 Februari 2025 itu ditemukan 70 orang meninggal di sebuah gereja di Kasanga, yang semua korbannya itu udah nggak berkepala gitu ya. Jadi bukannya hari kasih sayang yang terjadi di tanggal 14 Februari di Kongo, tapi hari Valentine berdarah ya. Dan dari 70 orang ini ditemukan kalau mereka itu beragama Kristen, yang tentunya ini ngebuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah motif dari grup ini memang karena politik atau karena agama? Oke, sekarang kalau kita ngelihat konteks agama dulu. Berbeda sama di Indonesia dan negara-negara lainnya, di mana agama Islam dan Kristen itu bisa saling bertoleransi lah. Ada juga paham-paham ekstrim yang menganggap kalau umat Kristen itu adalah umat kafir yang harus dibersihkan. Apalagi kalau mengacu pada sejarah,
Terutama pada waktu perang salib di sekitar abad 11 sampai ke-14, itu yang namanya agama itu malah dijadiin sebuah alat dan motif buat menguasai daerah dan juga menjadi alasan perang. Jadinya ini dipandang sebagai balas dendam umat muslim ke umat Kristen pada saat itu ya. Jadinya nggak heran kalau kedua agama ini dipandang kayak saling bertentangan gitu pahamnya. Karena yang namanya manusia itu kan pasti di alam bawah sadarnya itu mereka ingin percaya sama keberadaan higher power ya. Yang akhirnya ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini dan malah ngejadiin agama itu sebagai kedok buat kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Nah sekarang kalau ditanya pendapat gue, ini menurut gue sama sih. Karena selain agama, yang namanya organisasi itu juga pasti punya tujuan politik, yaitu yang namanya di sini di Kongo, menguasai sebuah daerah Kongo, di mana daerah yang memang menjadi basis operasinya ADF ini ada di bagian utara Kivu. Yang kalau kalian dengar penjelasan gue tadi di awal, itu kaya akan mineralnya, terutama timah dan emas. Jadinya mereka ini melakukan aksi teror, yaitu pembunuhan 70 orang Kristen ini, supaya grup-grup pemberontak lain jadi nggak berani deket-deket ke area yang mereka tempatin. Jadi balik lagi ya, ini soal attrition atau penguasaan wilayah. Ya emang karena keserakahan manusia aja yang pengen menguasai natural resources, supaya buat grup mereka lebih kaya aja. Jadi mengatasnamakan agama ya. Kalau kalian cari di media pun, nggak banyak media berita yang ngeliput soal ini. Dan walau kelihatannya ini bisa dibilang motifnya karena emang konflik wilayah yang emang udah sering terjadi aja di Kongo ya. Tapi menurut gue ini cukup epic ya beritanya. Karena sampai 70 nyawa orang itu meninggal di sana. Dan menjadi korban aksi teror yang kepalanya itu pada dipenggal ya. Jadi menurut gue ini cukup aneh karena media-media tuh harusnya beritain hal inilah. Sejauh ini sih cuma Fox News doang ya yang beritain soal hal ini ya. CNN sama media lain itu belum. Ya mungkin ini dianggapnya kayak biasa aja dan bukan merupakan breaking news, bisa juga. Padahal kalau sebagai umat Kristen atau umat beragama apapun, pastinya kita sebagai warga Indonesia yang ngedengar hal ini bersimpati lah. Dan bisa jadi malah berita ini yang jadi besar banget kalau itu terjadi di negara kita sendiri. Jadi sayang banget buat media-media besar kayak CNN atau BBC yang biasanya emang tugasnya ngeliput konflik. Ini nggak ngeliput kabar ini sama sekali. Jadinya bisa dibilang kita yang memang tertarik dan ingin mencari tahu lebih lanjut tentang motif di balik pembantaian ini, atau apakah ada update lebih lanjut soal ini, ya kita nggak tahu apa-apa aja jadinya. So itu dia kasus yang terjadi di Kongo saat ini. Mungkin nanti ada media-media yang akhirnya melirik kasus ini dan akhirnya kita bisa mendapat informasi lebih detail ya soal hal ini. Terutama dari segi motif ya. Karena emang selain tujuannya ini buat mengamankan daerah tambang di sana, ya motif lainnya juga bisa meneror warga-warga sipil yang ada di sana supaya nggak macem-macem. Karena yang namanya konflik di sana itu udah kacau banget. Dan nggak cuma ADF aja yang ngebuat ricuh, tapi grup-grup kayak M23 sama grup pemberontak lainnya yang ada di sana juga, itu pun juga melakukan eskalasi kericuhan juga di sana. Adding fuel to the fire, the M23 rebel group, allegedly backed by Rwanda, has exploited the chaos, further endangering Christians caught in the crossfire. The ADF's vision is clear: to carve out a proto-state governed by Sharia law, with eastern DRC as its battleground. As Congolese forces struggle to contain the threat and regional tensions with neighbors like Rwanda flare, the Islamist grip tightens. With ISIS's ideological backing, the group has morphed from a local insurgency into a sophisticated terror network, leaving a trail of bodies and broken communities. Apalagi grup M23 ini udah nguasain kota Goma ya, yang emang menjadi ibu kota dari provinsi Kivu Utara, dan juga hub transportasi dan perdagangan yang vital dari hasil mineral-mineral di Kongo. Kita cuma bisa berdoa aja buat saudara-saudara kita di Kongo supaya konflik ini bisa berakhir dengan damai. Dan supaya udah nggak ada lagi lah kekerasan antar umat beragama kayak begini. Moga-moga mereka juga bisa bertoleransi ya, tanpa melakukan kekerasan terhadap satu sama lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena gue yakin jarang ada yang ngomongin hal ini.
Be critical and stay critical.